Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita kembali di program Dialog Fajar. Kali ini saya Adit Jufriansa bersama Ustadz Ali Muhammad mengawali hari Anda di program Dialog Fajar. Nah, kawan, kalau ngomong soal keluarga, di sana itu ada nilai-nilai dan juga ajaran agama yang bisa diwariskan dan juga diamalkan, sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Indikatornya keluarga harmonis dan sejahtera dalam Islam sebenarnya cukup sederhana. Sakinah, mawadah, warohmah. Akan tetapi susahnya luar biasa, Ustaz, gitu ya. Usaha dan kerjasama yang solid untuk bisa meraih 3 hal tadi itu. Bagaimana, Ustaz, kalau dalam pandangan Islam tadi, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mas Adit dan kawan-kawan, tongkrongan kita pagi ini dapat mengantarkan kita mencapai kecintaannya Allah ya kepada kita semuanya, Mas Adit ya. Dan tentu yang kita dialogkan ini juga akan menambah kualitas keluarga kita, yang tadi Mas Adit bilang keluarga yang sakinah ya, yang tentram, mawaddah, yang saling mencintai, warohmah, dan kasih sayang. Saya ingin menjawab pertanyaan Mas Adit tadi itu. Jadi bagaimana sih eksistensi keluarga ini sampai Islam itu mengajarkan kepada kita tentang keluarga. Ya. Dalam Mas Adit tadi telah mengemukakan kawan kepada kita di dalam surat Ar-Rum ya, ayat 21 tadi itu. Ternyata kan Islam mengajarkan kepada kita, keluarga itu sebenarnya adalah negara kecil. Kalau kita bilang negara ya, keluarga itu adalah provinsi kecil kalau kita bilang provinsi. Artinya keluarga itu kelompok terpenting, kelompok penting dalam bagian hidup di dunia, dalam bagian hidup organisasi level dunia, level negara, level provinsi, sampai level yang terkecil, tingkat RT ya. Maka itu ditentukan oleh kualitas keharmonisan keluarga itu sendiri. Nah, maka banyak sekali bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang saling mencintai, dan lain-lain, yang bahagia. Jadi kalau keluarga kita ini bahagia, maka kampung kita aman. Tapi kalau keluarga kita ini, Mas Adit, bergejolak terus, satu RT itu ada 100 kakak, yang 99 itu bergejolak. Mas Adit jadi RT langsung kurus ini. Tiap hari bolak-balik keluar rumah orang ya. Makanya jadi ngurusin orang terus ini ya. Dan kita tahu sangat rumit urusan rumah tangga itu. Nah, karena itu salah satu komponen dan perangkat keluarga itu kita kenal dengan suami. Bagaimana Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ila akhir ayat. Di surat An-Nisa ayat 34 dan 35 ini itu sebagai rambu-rambu bagi kita bahwa dalam keluarga itu ada perangkat yang namanya suami, dan ada yang namanya istri, dan nanti satu lagi ada yang namanya anak. Kalau kita mengatakan, Mas Adit, bahwa keluarga kita harus bahagia agar kampung, agar kota, agar provinsi dan seterusnya sampai negara kita ini juga bahagia, maka yang paling penting dalam komponen kehidupan ini berarti ya 3 orang itu, ya, suami, istri, dan anak. Allah telah membuat panduan kepada kita bahwa suami itu adalah top leader dalam rumah tangga kita, adalah orang yang paling bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kita. Dan Allah mengumumkan dalam An-Nisa 34 itu, seorang laki-laki, seorang suami itu memang diberi kelebihan oleh Allah
yang kelebihan itu memungkinkan baginya untuk memimpin keluarganya. Makanya seorang suami, ya, seperti kita ini Mas Adit, Ya. salah satu senjata kita kan berdoa kepada Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, kurniakan kepada saya, kepada kami, istri, anak yang mendamaikan kehidupan kami, yang menyenangkan kehidupan kami, yang membanggakan kehidupan kami, yang membahagiakan kehidupan kami. Terserah kawan-kawan mau membuat redaksi yang kayak apa, yang di situ mengisyaratkan bahwa hidup kita ini bahagia karena suami kita, bahagia karena istri kita, dan bahagia karena anak kita. Qurrata ayun ini bisa kita maknai dengan seluas-luasnya. Nah ini begini Mas Adit. Ketika seseorang itu ada yang melihat istrinya itu tidak seperti istrinya. Tidurnya ya bersama, makannya ya satu meja dengan anak-anak, tapi hatinya tidak ketemu. Nah ini kan sangat gawat sekali. Jadi kalau hatinya tidak ketemu, hatinya tidak bertautan dengan istrinya, nah ini namanya tidak bahagia. Ya. Makanya permohonannya suami tadi itu kepada Allah adalah, jadikan istri saya ini seperti ayat nomor 35 di dalam surat An-Nisa. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kawan, jadi seorang istri itu adalah orang yang jika dipandang itu membuat suaminya itu, ya, aduhai, begitulah ya Mas Adit ya. Demikian pula sebaliknya, seorang suami itu adalah seorang pimpinan, seorang partner bagi istri yang ketika dia apa saja itu suami merasa mengayomi kepada istrinya. Ya. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok, suami itu Masya Allah luar biasa, beliau itu berani menyalahkan dirinya sendiri. Seperti kalau kita diajari oleh Islam ini, pandai-pandailah seorang suami itu membuat suasana yang kondusif dalam keluarganya. Jika diperlukan bahwa suami itu harus menyalahkan dirinya, ya lakukan. Tapi itu untuk mendidik si istrinya ya. Waduh ma, tolong ma, maafkan saya, ternyata saya belajar sabar ini kok ya nggak lulus juga pagi ini. Akhirnya mama yang kena. Jadi tolong ma, saya diingatkan supaya saya tetap sabar. Ini kan padahal sesungguhnya kejadiannya adalah istrinya yang tidak sabar. Nah karena kelemah lembutan dan kebaikan suami itu dalam ajaran Islam itu menghadirkan rahmatnya Allah, akhirnya suami itu sadar. Dia balik mengatakan, enggak Pak, saya sebenarnya yang salah, ini yang enggak sabar itu saya. Akhirnya dua orang ini sama-sama berebut mengatakan tidak sabar. Nah ini adalah gambaran kehidupan yang pernah disampaikan, divideokan kalau zaman sekarang oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Betapa Rasulullah itu juga dalam kehidupannya ya ada hal-hal yang juga memungkinkan untuk tidak mesra, tidak bahagia. Tapi coba kita lihat bagaimana Rasulullah itu di dalam mengelola problematika tadi itu. Suatu saat itu Rasulullah itu jelas-jelas dibikin tidak enak oleh istrinya. Tapi istrinya tidak dengan sadar ya. Sebutlah yang paling terkenal ketika mestinya Rasul itu diberikan sajian minuman yang menyegarkan, yang kalau bahasa kita sekarang yang manis begitu kan Mas Adit ya. Ternyata keliru, itu rupanya menuangkannya, menjadikan air yang diberikan kepada Rasulullah itu rasanya bukan manis tapi malah asin. Diminumlah oleh sang suami ini. Betapa hebatnya Rasulullah. Kita ingin mengenang masa lalu, wahai istriku, katakanlah begitu ya.
Masa pengantin baru di malam hari yang pertama, wahai istriku, marilah kita minum berdua minuman yang lezatnya. Nah, dari situlah istrinya mengerti bahwa ternyata dia memasak air minum ini salah menuangkannya. Jadi Rasulullah minta maaf kepada sang istri. Rasulullah menyayangi sang istri sedemikian rupa, bahkan mengembalikan semangat bersuami istri ini seperti malam pertama. Akhirnya yang terjadi kan mesra. Si istri merasa bersalah, tapi Rasulullah tidak menyalahkan. Si Rasulullah itu tahu kalau istrinya keliru, tapi Rasulullah justru mengangkat derajat istrinya, menghormati dengan penuh kasih sayang. Ya apa Mas Adit kira-kira kita ini? Makanya tadi saya bilang di awal, usaha dan kerja keras, kerjasama yang tidak mudah artinya ya. Ya ketika yang satu istri misalkan capek ngurus anak di rumah, kita suami capek ngurus kerjaan di kantor, ketemu di rumah, panas semuanya. Ya. Sama capeknya sama panasnya ya. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi kembali ke cita-cita memang ya. Cita-cita kita ini adalah luhur, membangun keluarga itu memang tujuannya untuk mendapat sakinah. Yang tadi Mas Adit di awal mengatakan, yaitu keluarga yang bahagia. Jadi semua orang saya kira, termasuk kita pagi-pagi sudah bertebaran di Surabaya dan tempat yang lain Mas Adit. Termasuk Mas Adit, kita duduk bersama ini sama. Kita ini sama tujuannya, ingin hidup kita itu bahagia. Jalannya macam-macam. Nah, artinya goalnya kita ini bahagia. Kalau goalnya, targetnya bahagia ini dilupakan, kita berani mengatakan, bisa-bisa apa yang kita lakukan ini tidak mencapai tujuannya ini. Jadi kita selalu mengingat bahwa keluarga kita ini harus menjadi keluarga yang bahagia. Apapun yang kita lakukan yang tidak menunjang kepada arah bahagia harus segera dioper jalannya. Tapi apa komponen bahagia dalam Islam? Iya. Jadi pertama tadi, suami harus duduk porsi dirinya seperti yang diajarkan oleh Allah. Dia mengayomi keluarga. Ini berat Mas Adit ya. Kita tidak akan pernah bisa marah kalau posisi kita di sini. Begitu kita marah, ya tadi itu ya. Ngapain aja Bu, mulai tadi saya berangkat belum mandi, sekarang saya datang juga belum mandi. Loh kan, kalau kita kalkulasi pekerjaan istri itu seperti tidak ada hasilnya. Tapi kadang-kadang suami tidak menghitung, di meja ini apa yang tidak ada, di almari apa yang tidak rapi, di kamar apa yang tidak indah, di taman apa yang tidak merindukan kita. Itu semua pekerjaan yang dimanage, bahkan ada yang dilakukan langsung oleh istri, tapi nggak kelihatan. Jadi tadi Mas Adit menyindir kita ya, betapa kalau seorang istri itu punya putra, lalu dididik, lalu didampingi selama 12 jam sehari ini, itu tidak pernah dirasakan hiruk pikuknya oleh seorang suami. Suami masih bisa marah di kantor kepada kawannya, kepada bawahannya. Tapi kalau istri ini marah kepada anaknya, ya Allah ya Rahman, anak ini akan dipimpin oleh menjadi orang yang pemarah, yang tidak penyabar dan lain-lain. Nah, jadi yang kedua, komponen istri. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-35 tadi itu, ketika sang suami berangkat keluar dari rumah ini untuk bekerja, maka pemimpin diambil alih oleh istrinya. Apa saja menjadi tanggung jawab otoritas istri, termasuk menjaga kehormatan suami, menjaga rahasia suami, menjaga harta benda suami, menjaga anak-anak yang ada di rumah. Itu menjadi otoritas oleh istri. Ini sangat berat ya. Sangat berat. Nah, jadi yang kedua dalam Islam, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga. Sang istri juga harus mampu menjadi pengayom keluarganya, memimpin dengan benar seperti yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah anak, Mas Adit. Anak ini ya, anak ini adalah warisan masa depan kita semuanya. Dalam An-Nisa ayat 9 itu Allah mengumumkan kepada kita, jangan, bahasa Surabayanya itu ojo enak-enak iso turu.
ya, jangan kita bisa tidur kalau kita meninggalkan anak keturunan kita ini dalam keadaan tidak kuat, dalam keadaan lemah agamanya, lemah kesehatannya, lemah ekonominya, lemah keimanannya, dan lain-lain. Nah, siapa yang punya anak ini? Rasul mengumumkan yang berkewajiban mendidik anak menjadi anak yang baik, ya, itu adalah orang tuanya. Nah, jika bapaknya sudah baik, ya, meletakkan dirinya, juga ibunya sudah baik meletakkan dirinya dalam rumah tangga, tinggal yang ketiga, apakah anaknya juga bisa seperti itu, meletakkan dirinya sebagai seorang anak, yang anak itu harus patuh kepada orang tuanya, patuh kepada kebenaran yang dididikan oleh orang tuanya. Jika tidak, sebaik apapun ajaran yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anak, ya sia-sia. Maka Mas Adit, saya closing bahwa seorang ayah dan ibu ini jangan hanya mendidik anaknya yang ada di depan mata kita ini, tapi juga mendidik anaknya agar mempunyai suami atau istri yang soleh. Ya, sudah dapat suami dan istri yang soleh. Juga mendidik anaknya ini agar anak kita ini bisa mendidik anaknya, berarti cucunya ya, cucu kita ya, yang menjadi cucu kita yang soleh. Setelah itu anak kita ini kita didik, sebenarnya bukan kita didik ya, kita bekali agar bisa membina anaknya atau cucu kita nanti menjadi anak yang soleh dan mendapat suami dan istri yang soleh, yang kriterianya sudah disebutkan oleh Islam itu. Begitu seterusnya. Maka kawan, Mas Adit, kita ini harus merancang keluarga ini jauh ke depan ya. Tidak hanya anak kita, tapi menantu kita, kemudian pasangannya cucu kita, kemudian anaknya cucu kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Islam mengajarkan, berusahalah menyongsong masa depan kita itu sampai pada tingkat dzurriyyah atau keturunan yang terakhir yang lahir pada hari kiamat nanti. Semuanya kita doakan ya menjadi orang yang soleh dan solihah. Nah, ini adalah usaha ruhiyah. Ini adalah usaha spiritual doanya. Dan yang kedua tentu yang sangat penting adalah dua, Mas Adit, yaitu mendidik keluarga kita ini mulai istri sampai kepada anak keturunan kita, ya. Yang kedua adalah membekali, ya, membekali agar anak-anak kita ini mampu berbuat seperti apa yang kita lakukan hari ini. Tidak hanya mampu melakukan apa yang kita ajarkan hari ini, tapi dia juga mampu membekali, mendidik keluarganya yang akan datang menjadi orang yang baik seperti yang dilakukan oleh kita inilah. Disitulah mungkin sari tilawah yang kita baca dari surat An-Nisa ayat 9, yaitu takutlah kepada Allah sekiranya kita ini meninggalkan keluarga yang lemah. Jangan sampai itu terjadi kawan. Maka mudah-mudahan pekerjaan kita pagi ini sampai siang sampai sore nanti itu tidak sia-sia. Ya. Kita pasti mengatakan kok Mas Adit, untuk apa Anda bekerja sekeras itu? Jawabannya mesti untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk masa depan mereka. Dengan redaksi apa ujung-ujungnya kita menjawab seperti itu. Tapi kemudian kita menelantarkan anak-anak kita, gak peduli sekolahnya di mana, gak peduli kawannya kayak apa. Ya Allah ya Rahman, mudah-mudahan kawan kita semuanya dilindungi oleh Allah, bahwa anak keturunan kita, bahwa istri kita, bahwa suami kita adalah satu bahasa, satu visi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat nanti. Bersama para Rasul Allah, para kekasih Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pernikahan itu kawan membentuk keluarga harmonis, pada dasarnya adalah pembelajaran seumur hidup bagi suami, bagi istri, bagi orang tua dan semua anggota keluarga di dalamnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, dan sama-sama. Kita kembali di program Dialog Fajar besok hari. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.